Jadi kalau nggak dapat posisi presiden, wapres. Kalau nggak bisa wapres, supporter. Nggak dapat posisi supporter, kita buat opsi lingkaran ketiga, posisi ketiga ketika posisinya ini nggak dapat. Iya. Hanya saran. Oke. Terima kasih Joshua. Terima Terima kasih. kasih Mas. Thank you bro, thank you. RP sebahaya itu ya? RP sesakit itu ya? Aku harus berhenti sih main RP untuk beberapa hari anjing. Jujur aku nggak dengerin dia. Ketika dia bahas RP aku nggak dengerin dia dan aku cuma iya iya aja. Mohon maaf, mohon maaf. Karena buat apa? Kau boleh tanyakan ke Papui, boleh tanyakan ke Jawa, boleh tanyakan ke Mirja pada saat nongkrong sama aku nggak mau bahas RP. Bahas RP yang lalu, oke. Maksudnya ya lagi ada RP ini yang berhubungan dengan OC, aku nggak masalah. Tapi bahas RP ke depannya, aku nggak pernah mau anjing. Ngapain? Jangan dibalik. RP untuk menghidupi OOC, bukan OOC menghidupi RP anjing. Bagiku itu aneh ya. Coba Armen dari tadi pengen ngobrol apa sih? Kok banyak banget yang mau sebawit anjing. Armen, men kau masih ngemit men? Sabar Bang TP, sabar sebentar. Oke, kau masih main Delta Force? Gini, jadi Hmm, saya kan lihat RP-nya Bang TP ini sambil main Detail Force gitu, oke. biar nggak fokus ke RP-nya aja. Soalnya melihat RP kan takutnya nanti megang yang lain jadi nggak begitu fokus gitu. Oke. Oke, terus lagi mau ngobrolin apa nih? Lagi mau ngobrolin kenapa sekarang kan harusnya bulan ini itu ya hujan ya. Kok nggak hujan deras gitu maksudmu? Iya, sumpah. Udah Globalisasi nggak sih? kayaknya sih begitu ya. Saranku ini ditanyakan ke BMKG ya. Harusnya. Anjing, ya mana aku tahu bangsat, kayak itu bukan spesialisku dan aku juga tidak into ke hal itu gitu. Kok tiba-tiba membahas kenapa kok bulan-bulan kayak gini masih belum hujan? Hujan udah, tapi kenapa nggak sesering itu kan? Akhirnya menyebabkan petani bisa gagal panen kayak gitu kan? Ya aku nggak tahu Nah, anjing. enggak canda-canda Bang, canda enggak Nah, gitu. Mau itu, mau tanya gini, sebelumnya mau cerita dulu. Ini sebelumnya kan gue lagi stuck ini Bang. oke. Lagi stuck. Ini gue mau bikin usaha gitu. Mau bikin Hmm, usaha kan Bang DP sekarang punya usaha di Sacau ini. Siapa oke. tahu bisa dikasih bocoran lah sedikit-sedikit gimana. Hmm, Nah ini kan gue mau bikin usaha itu kayak angkringan kayak gitu kan. Soalnya gue kan di Jawa Timur oke. itu. Nah bikin angkringan itu untuk barang-barangnya udah tahu udah ada semuanya. Hah. Nah ini terkendalanya itu di tempatnya gue mencoba cari yang begitu lumayan strategis tapi ditentang sama orang yang gue sewa seperti itu Bang kayak gitu. Kamu nyewa tapi ditentang gimana sih? Gini, maksudnya nyewanya itu bukan nyewa di rumah gitu, Bang. Enggak, Ya nyewanya itu nyewa ruko gitu di kan? enggak ruko kayak lu tau gak sih Bang, ke depan kan kayak ada tempat agak luas. Nah, gue ngizin di sana, terus saya tahu kalau nyewa ya ya udah nyewa gitu. Tapi orangnya enggak Mas gitu. Soalnya menurut gue kalau di situ tempatnya itu lumayan bagus. Kenapa nggak di ruko? Soalnya ruko kadang itu nggak begitu ramai Bang kalau buka angkringan gitu.
Terus masalahmu adalah dengan penyewanya. Penyewaannya gue coba nembung ke orangnya itu susah jujur gitu, orangnya agak-agak kolot mau cari yang lain tapi udah klop nih sama tempat itu gitu. Gini ya, aku nggak tahu bener-bener nggak tahu situasi di tempatmu gimana, tapi sih kalau aku ngomong secara logika basic aja, logika dasar ya. Pada saat kita buka usaha, pastikan usaha itu tidak merugikan orang lain. Kalau misalnya kau memaksakan kehendakmu sedangkan yang punya tempatnya tidak mau, ya jangan dipaksakan, jatuhnya kau preman. Iya sih. Kalau kau bilang kau cocok dengan tempat itu dan kau ngerasa tempat itu pasti akan sukses atau pasti akan laku, sebenarnya kau sedang membatasi atau melimitasi dirimu sendiri. Bisa aja ada tempat lain yang lebih hoki atau tempat lain yang lebih cocok buat usahamu. Bedakan antara kau udah cocok dengan tempat itu atau ngerasa udah pas dengan tempat itu sama dengan malas untuk nyari tempat lain. Aku sih ngerasanya kok lebih ke malas ke nyari tempat lain ya. Oke. Cobalah next. Balik- Cari po- tempat lain. Poinnya gini, kalau dari saran dari aku sih, aku melihatnya kau mencoba untuk pakai sistem PKL kan ya, dalam artian Yes. biaya sewa ini bisa ditekan banget gitu. Yes, betul. Soalnya budgetnya udah all in di itu Iya. Bang, di barang-barangnya dan itu aja gue beli buat tempat angkringannya itu aja hampir 3 sampai 4 juta. Itu udah hampir ngejedot budget gue gitu. Ya kalau misalnya mau sistem yang kayak gitu, sebenarnya caranya adalah dengan cara yang pertama memang di tempat yang banyak PKL, ya kamu musuh dengan PKL lainnya. Atau yang kedua, kamu kerjasama dengan orang yang punya lahan. Itu dua itu aja yang bisa kamu lakukan. Pemerintah pasti akan adalah yang memang antara memang sudah mengizinkan atau tutup mata di tempat-tempat yang diperbolehkan PKL atau sudah terbiasa dengan adanya PKL. Ini komen gue mencoba untuk ke Jakarta ya. Jujur, memang aku juga ngerasa aneh. Orang Jawa, kamu tadi gue bilang gua orang Jawa Timur. Gua orang Jawa Timur itu sumpah bagiku aneh. Gue Aneh, orang Bang. itu apa ya, satu kalimat yang seharusnya nggak Aneh, bareng gitu. Gua orang Jawa Timur itu seharusnya tidak dalam satu kalimat gitu. Aku wong Jawa. Nah, itu oke. Itu oke. Saya dari Jawa, oke. Aku dari Jawa, oke. Gua orang Jawa Timur, jujur bagiku kayak itu seharusnya nggak bareng deh. Iya. Tadi aku itu cuma komen di kepala aku gitu loh. Nyebelin ya kalau aku di kepala aku viewer ini dengan PD-nya ngetik gitu. Gue baru nggak juga. Oke deh. Oke. Ya, Thank you Bang ya. sama-sama. Thank you, man. Thank you Bang. Katanya ada Shin. Shin mau ngomong apa sih, Shin? Padahal Shin ini mau ngomong apa sih, Shin? Halo Mas Pe. Halo, Shin. Lizzie. Iya, sebenarnya pertanyaannya tidak berbobot Mas. Jadi, Mas, ada tips and trik biar aku nggak pusing nggak Mas? Nggak tahu kenapa kepalaku sakit banget, kenapa ya? Minum air putih, tidur, istirahat, makan, minum obat pusing. Sebenarnya pusingmu karena apa dulu nih? Coba kita bedah. Kamu kapan terakhir tidur? Kemarin Tidur berapa jam? berapa jam tuh? Kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam, 7 jam. 6 sampai 7 jam. Oke, itu masih oke. Kapan terakhir makan? Makan itu jam 9 Malam. ya. Which is 6 jam lalu. Minum air putih gimana? Tiap 10 menit minum air putih. Aman harusnya. Ya mungkin
mungkin butuh istirahat aja sih. Aku mana tahu sih, aku juga bukan dokter ya, kenapa aku sotoy juga. Sok-sokan nanya kapan kau terakhir makan, itu hal basic semua dan ternyata kau aman semua di bagian itu, anjing. Aduh, apa besok aku libur RP ya bang? Bebas. Bebas. Ini. Kenapa sih orang-orang jangan berpikir RP itu sebuah kewajiban. RP untuk OOC bukan OOC untuk RP. Betul. Tapi kalau nggak masuk kota aku ngapain bang? Ngapain mas? Gabut juga mas. Loh, kan aku udah bilang Dinaku. Iya sih. Kalau gabut malah jangan masuk kota. Masuk kota itu kalau ada fungsinya. Mencari uang. Lah, Mas Pe. ya itu. Ini RP adalah lahan yang bagus untuk mencari angka viewers. Betul. Dan dari RP itu kalau misalnya kau konversikan terus-terusan ke RP, orang akan terbiasa dengan RP dan nggak tahu kalau kau bisa punya kemampuan yang lain. Akhirnya kau nggak jadi apa-apa. Ini aku udah Betul, bilang itu Dinaku sudah- sih. Benar. Nah, kalau misal aku yakin pada saat kamu ber-RP mungkin angkamu akan naik. Apakah itu angka yang loyal? Tidak. Mereka hanya ingin nonton RP-mu. Begitupun juga aku. Pada saat angka RP naik, pada saat aku bermain RP, angkanya pasti akan naik. Apakah loyal? Enggak. Apakah aku harus bangga dengan hal itu? Enggak. Nah, gimana tapi cara mengkonversikan pada saat orang-orang tahu, pada saat aku rame itu, pada saat aku bermain RP, orang tahu nih karakternya TP gimana. Orang juga harus tahu karakternya Lise gimana pada saat rame itu. Dan dikonversikan, wah Lise juga bisa bermain ini loh, Lise juga jago dalam hal ini loh. Atau apapun itu yang bisa kamu lakukan untuk menghibur viewermu. Sih. Berarti kalau misalnya aku merasa aku overload, Stop. sah-sah aja ya aku nggak RP dulu tapi main game yang lain mungkin. Stop. Harusnya kayak gitu. Oke. Harus kayak gitu. Kalau enggak, kamu akan stuck di RP terus. Oke. Siap. Soalnya sumpah loh mas, aku maksudnya 2 bulan kan ini baru mulai RP lagi ya. Aku berasa sakit kepala, kenapa ya? Makanya aku bingung kayak anjir perasaan kemarin-kemarin nggak sakit kepala, kenapa sekarang sakit kepala ya? Mungkin kamu masih belum siap dengan RP yang berat. Mungkin kamu pengen RP yang santai dan fun aja. Mungkin aku nggak tahu. Kayaknya nggak juga deh mas, soalnya kemarin-kemarin kan berat juga tuh mas. Udah boleh stop sih. Ini kan berat juga sih. Kayak aku gini. Kalau aku beranggapan pada saat aku bermain game tujuanku adalah untuk fun. Tapi pada saat aku udah mulai pusing, ini aku nggak ngomong RP, contoh Valorant deh. Pada saat aku udah pusing main Valorant, ya udah waktunya stop. Jangan dipaksa, jangan ditetel. Oke. Sebenarnya memang ada tujuan lain, misalnya pengen jadi pro player Valorant gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Oke. Ini dari dalam hatiku aku ngerasa happy, jujur aku ngerasa happy pada saat kayak Papuy, kayak PJ bisa perform di luar RP. Papuy dengan IRL-nya walaupun masih dengan lawan-lawan RP, tapi menurutku masih oke. Karena dia bisa menunjukkan di luar RP dan viewernya juga ada gitu. PJ bisa perform di panggung Motion Ime, itu juga oke menurutku lah, kayak gitu-gitu. Jangan semuanya RP. Oke. Make sense. Stop lah. Iya, kayaknya aku harus libur sih besok, main game lain mungkin, atau enggak coba IRL mungkin deh. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Tapi jangan kecewa kalau misalnya viewernya nggak banyak. Nikmatin Iya aja, kan. berarti itu orang-orang yang udah terfilter, orang-orang yang udah nonton kamu yang memang pengen nonton Lise-nya, bukan Shane-nya. Oke mas. Soalnya tuh nggak tahu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin sih kalau dibilang RP-nya berat, yang lain juga RP-nya berat, berat banget. Cuman mungkin karena biasanya kan kita seberat-beratnya masih ada space buat tarikan napas gitu loh mas. Paham gak sih? Cuman tuh tadi tuh kayak tak gitu loh. Yeah. Terus kayak nggak bisa dikela, kayak tak mungkin itu kali ya yang bikin pusingnya, mungkin ya. Aku nggak tahu sih.
Nah, aku cuma bisa bilang dasar dari RP itu toleransi. Itu aja Oke, sih oke, yang oke. aku bisa bilang, toleransi. Mungkin toleransimu masih belum terlatih tinggi sehingga kamu jadi pusing kalau misalnya arah RP-nya tidak sesuai dengan bayanganmu. Sebenarnya kalau arah RP bayangan aku nggak ngebayangin apa-apa sih Mas. Aku kalau RP tuh ekspektasinya 0. Oke. Makanya aku bingung kenapa aku bisa pusing. Itu sih. Jujur ya, kita ketemu baru pertama kali. Let's say kita ngobrol ini baru 2 kali ini. Yang pertama bertemu, habis itu yang kedua sekali di Discord ini. Aku nggak kenal Betul. kau, kenapa kau pusing, Sin? Aku nggak bisa menyampai kesimpulan kenapa kau pusing. Kalau misalnya Grace yang ngomong, aku bisa nyampai kesimpulan karena aku udah lama nih ketemu sama Grace, atau Jot yang ngomong. Mungkin Betul, aku betul, bisa nyari betul. nih. Kita ngobrol baru 2 kali. Dengan ini ya Betul. dihitungnya ya. Kau nanya kenapa pusing? Aku nggak tahu kebiasaanmu tiap hari apal, Lise Zhang. Iya Mas, benar juga Mas. Tapi mungkin siapa tahu Mas punya pengalaman yang sama gitu, jadi bisa ngasih aku Pengalaman saran gitu. pusing. Iya, Pengalaman pusing terakhir kok nggak punya uang ya? sama lagi. Ya nyari uang kalau gitu, Lise Zhang. Iya Mas, maaf Mas. Kok minta maaf? Ya. Oke. Sudah Mas ya. Kayaknya sepertinya aku butuh istirahat aja sih Mas kayaknya. Harus istirahat. Oke. Jangan Ya dibalik. udah. Oke. Thank you, Lise. Iya, makasih Mas. Lise, pilihin dong siapa Apa? yang lu tarik tuh. Lanjutnya Aga, Agong, Ana, Aris, Davong, Ese, Jakris. Banyak banget ini semuanya mau mau Pilih diajak ngobrol. aja salah satu. Oke, bentar aku lihat dulu. Shinigami nih. Shinigami, iya. Oke, Namanya thank you. lucu. Iya, makasih Mas. Ya. Kamu nggak pengen denger kalau enggak, Zat? Shinigami. Sign? Ya, kenapa? Enggak, Shinigami kok, Shin. Oh, Shinigami. Shinigami. Cuek dia. Coba langsung ditolak, Zat. Halo Mas Bre. Halo, Shinigami. Gue mau tanya sama sedikit curhat sebenarnya Mas Bre. Gimana cara memaafkan seseorang, gimana Mas Bre, menurut Mas Bre? Memaafkan seseorang. Ya. Wah, ini pertanyaan yang cukup asik nih. Bagaimana cara memaafkan seseorang? Sebenarnya kalau di bibir itu gampang banget kan. Tapi di hati yang susah kan. Benar. Ini sebenarnya Karena terus lanjut. Karena apa? karena konteksnya gini Mas Bre. Gue udah pernah cerita juga di live lu waktu itu beberapa waktu lalu. Jadi di awalnya dia tuh sahabat gue gitu Mas Bre. Terus sahabat dekat lah. Tapi dia itu nusuk gue dari belakang dengan cara yang maksud gue nggak gue duga. Menurut gue caranya busuk banget gitu. Aduh, masa gue cerita sih? Cerita yang bisa kau ceritakan aja. Intinya dia melakukan sesuatu ke ponakan gue lah. Yang sebenarnya konteksnya dia nggak bisa gue maafin dalam alasan ini ponakan gue udah gue jaga dari bener-bener dari kecil, tapi ketika dia gede maksudnya udah gede kan gue rawat, tiba-tiba dia dari belakang dengan melakukan sesuatu hal yang menurut gue busuk banget. Bahkan sampai sekarang pun dia jujur, sahabat gue ini sekarang jadi saudara gue. Dari saudara gue cuman dari gue tiap ngeliat dia, sumpah gue rasanya pengen kayak ini orang, sumpah pengen gue rasanya, sorry itu saya kalau kasar pengen gue bunuh, maksudnya dalam konteks lu kelakuan lu yang lu lakuin ke gue kayak gini anjing gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya konteksnya? Wah, karena ini akarnya kalau dari aku sih ikhlas ya. Akar dari gimana cara memaafkan seseorang itu kau harus bisa ikhlas dulu.
Cara paling gampang pertama adalah kamu harus punya alasan. Alasan untuk Oke. melihat dari sisi baiknya. Oke. Aku kasih contoh. Paling gampang. Nonton Naruto. Aku nyari contoh yang paling common aja ya. Oke. Nonton. Naruto, menurutmu Naruto akan kuat nggak kalau Sasuke nggak berkhianat? Enggak, mungkin enggak. Mungkin ya, mungkin enggak. Naruto nggak akan punya tujuan, nggak akan punya kemauan untuk lebih kuat lagi kalau Sasuke nggak berkhianat. Ya, bener. Karena tujuannya awalnya cuma Hokage gitu. Tapi karena adanya rivalitas dan lain-lain. Poinnya lagi adalah yang ingin aku sampaikan. Yang ingin aku sampaikan adalah secara nggak langsung orang-orang yang mengkhianati kamu itu yang menempa dirimu jadi lebih baik. Secara tidak langsung. Itu yang harus kita sepakatin dulu siapapun. Dengan kamu dikhianatin oleh temanmu yang saudaramu habis ketusuk kamu dari belakang, apapun itu yang kamu ceritakan tadi, kedepannya kamu pasti akan lebih hati-hati. Kedepannya kamu akan melihat orang berbeda. Kamu tidak akan gampang percaya dengan orang lain segampang percaya dengan orang ini. Itu adalah pengalaman. Nah itu dulu. Kamu harus berterima kasih secara tidak langsung. Berterima kasih orang ini yang ngebukakan bahwa oh ternyata nggak semua orang itu pantas untuk menjadi teman. Nggak semua orang pantas untuk menjadi saudara. Nggak semua orang pantas untuk dipercaya. Itu dulu. Nggak semua orang pantas dipercaya. Bisa kamu dapatkan ilmunya dari temanmu ini. Yang ngekat. Itu yang pertama. Yang kedua, balas dendam terbaik kalau menurutku ya, bukan dengan membunuh, bukan dengan membalas dendam dengan cara fisik atau dengan cara kata-kata atau dengan politik. Menurutku enggak. Menurutku balas dendam yang terbaik adalah menganggap orang itu tidak ada. Oke. Aku kalau dengan orang-orang yang mengkhianati aku cuma oke. Dan sisanya aku tidak pernah menganggap orang itu ada. Sorry, maksudnya alasan apa ya? Mungkin kata-kata gue tadi salah karena alasan gue membunuh. Sorry. Maksud gue tuh kayak gimana ya? Gue kayak alasannya mukulin. Karena kenapa konteksnya? Udah gue buka ya. Ini orang, sorry itu saya Mas Pe. Dia itu hamilin ponakan gue. Itu yang makanya sampai sekarang gue kayak ini orang anjing banget gitu loh. Maksudnya gue sahabat gue dari lama, lu kerja sama gue, tiba-tiba kayak gini. Dalam hati gue, ini orang kayak anjing gitu loh. Wah, gue pun yang sorry itu saya, gue kasarnya gue ponakan gue kayak yang gue rawat dari kecil segala macam, tiba-tiba kayak gitu. Sumpah Mas, gue kalau udah nggak inget, sorry gue katain cucu gue, udah sumpah gue. Ntar aku nanya, dia mau tanggung jawab nggak? Jujur dia udah tanggung jawab, tapi yang masukku yang gue tanya tuh gimana cara ngelepasin diriku. Sorry. Ketemu dia tuh nggak marah. Proses kehamilan ini dipaksa atau atas keinginan bersama? Kalau ngomongnya dari kedua belah pihak, suka sama suka. Iya nggak bisa gini, kau nggak bisa menentang hal itu kalau menurutku ya. Terlepas itu sahabatmu, terlepas itu keponakanmu, dia udah mau tanggung jawab. Ini terus ini juga suka sama suka. Menurutku, kamu harus terima. Itu kamu nggak bisa mengontrol apa yang nggak kamu bisa kontrol. Itu udah di luar kapasitasmu sebagai manusia. Ini aku sendiri, aku punya anak. Misalnya anakku nanti suatu saat nikah dengan orang yang aku tidak suka, aku tidak bisa memaksa. Karena itu di luar kontrolku. Aku nggak bisa memaksa bagaimana orang berpendapat. Aku nggak bisa memaksa bagaimana cara orang melihat. Sudut pandang yang berbeda itu pasti ada. Ya, Menurutku kelemahanmu atau kesalahanmu di sini adalah mencoba untuk mengontrol semuanya. Oke. Ada benernya ada enggak ya? Mungkin kalau gue mau ngontrol
Mungkin karena di mindset gue ketika keponakan gue ini mesti jadi tanggung jawab gue, karena deh apa-apa lu sama gue segala macam, dan gue pengen yang terbaik. Cuma di sisi lain, Dari mana kamu Apa- tahu oh. kalau cowok yang menghamili ini bukan yang terbaik? karena jujur mas sorry itu saya, ini gue bilang dari track recordnya agak sorry saya bisa bilang bangsat jujur. Kenapa gue Oke. bilang nggak baik? Dari mana bukan yang terbaik? Bisa saja dia ponakanmu bertemu dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab, yang lebih bangsat lagi. Aduh. Kalau itu nggak tahu sih. Itu kan karena kamu mencoba untuk mengontrol pasangan dari ponakanmu yang kamu sendiri nggak akan pernah bisa mengontrol. Balik lagi ke analoginya tadi, aku nggak bisa mengontrol nanti anakku jodohnya siapa, itu nggak akan pernah bisa. Oke, iya benar sih. Jadi cobalah untuk mengontrol apa yang bisa kau kontrol, yaitu cuma perasaanmu saja, cuma caramu memandang saja, itu bisa kau kontrol. Wow. Gimana, Kak? Sorry, caranya jujur karena sampai sekarang pun Caranya apa dengan ya, cara nggak usah sotoy bahwa kau bisa mengatur semuanya. oke. Paham. Yang bisa kau ingatkan, yang bisa kau lakukan cuma mengingatkan. Iya sih. Sudah sebatas itu aja. Ini misalnya besok ada rencana nggak kau? Maksudnya sorry, Besok ada rencana keluar nggak? ada sih kerja mungkin. Kenapa? Ada kerjaan. Ada kerjaan. kerjaan. Jam berapa? 8 jam 9. Jam 8 jam 9 pagi. Mm-mm. Jaraknya jauh nggak dari rumahmu? Ntar. Jam dari rumah itu sejam sih mas, jam 1,5 sampai sejam. 1 jam. Oke. Ini aku kasih analogi yang paling gampang. Yang bisa kamu kontrol adalah kamu harus bangun pagi, mandi, dan berangkat sesuai jadwal. Tapi kamu nggak bisa ngontrol di jalan ada apa. Bisa aja di jalan macet, bisa aja jalannya rusak, bisa aja ada hujan yang membuat macet yang membuat macet amat sangat panjang. Bisa aja ada kecelakaan yang membuat macet yang kamu nggak bisa kontrol. Yang bisa kamu lakukan ya udah pasrah. At least kamu sudah do the best. Yang bisa kamu kontrol cuma bangun pagi dan mandi dan berangkat sesuai dengan perhitungan waktumu. Udah sesimpel itu aja. Kalau nanti ternyata di jalan ada apa-apa yang nggak bisa kamu kontrol yang buat kamu telat, ya udah. Itu di luar kontrolmu, di luar kendalimu. Ya, aku harus bilang ucapan dari Ferry Irwandi. Aku pernah ngobrol dengan Ferry Irwandi. Aku nanya ke dia, bro, cara ikhlas gimana? Ferry bilang di surat Al-Ikhlas aja nggak ada ikhlasnya. Nggak ada kata-kata ikhlas sama sekali di surat Al-Ikhlas. Ikhlas bisa dilakukan dengan cara dilakukan, bukan dicari. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan ada di ponakanmu, bukan ada di temanmu, bukan ada di kehamilannya ponakanmu. Permasalahannya sebenarnya ada di kepalamu sendiri yang tidak bisa menerima apa yang tidak sesuai dengan harapanmu, apa yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Itu aja. Iya sih. Gimana ya? Ya udah sih, yang bener sih mas. Kadang-kadang mungkin karena gue juga yang kayak protektif atau terlalu mungkin overrated juga karena itu, dan sampai sekarang pun Terakhir ya, sampai sekarang masih kayak gitu ya. kamu ngerasa kamu yang ngebiayain ponakanmu, betul? Kamu yang ngegedein ponakanmu, betul?
Betul. Kamu yang nemenin ponakanmu, betul? Tuh. Yang kamu lakukan selama ini seharusnya itu bukan transaksional. Yang kamu lakukan seharusnya dasarnya adalah pure ingin membantu ponakanmu. Kamu sedang tidak membeli ponakanmu supaya mendengarkan suaramu. Iya bener. Cuman mungkin dari gua cuman pengen dia yang terbaik sebenarnya. Ya. Pengen. Sedangkan Sama-sama. percayalah sama aku, kamu nggak tahu mana yang benar-benar terbaik untuk keponakanmu. Karena yang menjalani hidup itu keponakanmu, bukan kamu. Iya sih. Iya lagi. Berat. Oke. Oh, oke. Makasih ya Mas Pe. Sama-sama. Sarannya. Thank you ya bro. Oke, thank you Mas Pe. Ya. Oke, sorry guys ya, yang udah ngantri aku harus off dulu. Anjing banyak banget yang ngantri bangsat. Aku off dulu ya. Ini. Aku nggak expect sih. Nanti kita adain sesi sebawit lagi ya. Maaf banget, maaf. Ini emot apaan? Itu emot tepi jurang. Para antrian bubar ya gimana? Masa aku mau ngurusin semuanya, jatuhnya live konsultasi. Tapi terima kasih banget yang udah nonton, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah donate, terima kasih semua.